Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bayu Adi Prasetyo dari Prodi PGMIA 1 di Institut Hidayatul Najah Bekasi. Nah, kali ini kita akan membahas tentang sholat. Sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada dosen pengampu yaitu Ustadz Ahmad Fauzi MPD yang telah memberikan tugas ini sehingga kita bisa belajar lebih mendalam tentang sholat. Baik, tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk kepada pembahasannya. Yang pertama itu pengertian sholat. Nah, apa sih itu sholat? Nah, sholat secara bahasa yaitu doa. Nah, secara bahasa ini sholat itu doa. Nah, tapi secara istilah, sholat itu adalah ibadah yang terdiri atas ucapan dan perbuatan tertentu yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Nah, itu pengertiannya ya. Selanjutnya itu gimana sih kedudukan sholat dalam Islam? Nah, sholat itu adalah rukun Islam kedua. Nah, sholat juga termasuk amalan yang pertama kali dihisab. Nah, dalam hadis riwayat Tirmizi, nah di sini tersebut dijelaskan bahwa amalan seorang hamba yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat nanti adalah sholatnya. Nah, jadi sholat nanti akan menjadi amalan pertama yang akan dihisab pada saat hari kiamat nanti. Selanjutnya keutamaan sholat. Nah, apa aja sih keutamaan sholat? Sholat itu sebenarnya keutamaannya banyak banget. Tapi saya telah merangkum atau meringkas 3 keutamaan sholat. Yang pertama itu mencegah kita dari perbuatan keji dan munkar. Dalam surat Al-Ankabut ayat 5, potongan ayat tersebut artinya sesungguhnya sholat mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Nah, selanjutnya itu mendekatkan diri kepada Allah. Dengan kita sholat, kita bisa mendekatkan diri kepada Allah. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu penghapusan dosa kecil. Kenapa? Karena saat kita melakukan sholat, itu menjadi salah satu tanda atau bukti bahwa kita merendahkan diri kepada Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selanjutnya itu ada syarat sah sholat. Pasti sholat itu ada syarat-syarat tertentunya dong. Nah, pertama syaratnya itu beragama Islam. Wajib bagi seseorang ketika ingin sholat, wajib dirinya beragama Islam. Terus yang kedua berakal sehat. Apa sih maksudnya dari berakal sehat? Nah, maksud dari berakal sehat itu tidak gila. Kenapa tidak gila? Nah, kenapa orang gila itu tidak sah sholatnya? Karena dia benar-benar kehilangan akal sehatnya. Sedangkan sholat itu wajib syarat itu syaratnya salah satunya wajib berakal sehat. Nah, berarti orang gila saat dia sholat itu tidak sah sholatnya. Selanjutnya itu suci dari hadas besar dan kecil. Nah, ini bagi kita yang pakai sarung atau celana panjang atau pakaian-pakaian yang uh, menutupi aurat, baju-baju atau koko atau celana panjang atau celana pendek tidak ya, kita pakai sarung gitu. Itu wajib suci atau terhindar dari hadas besar dan kecil. Selanjutnya itu menutup aurat. Nah, ini menutup aurat nih. Wajib nih salah satu syarat sah sholat ini wajibnya menutup aurat bagi laki-laki dan wanita. Nah, selanjutnya itu masuknya waktu sholat. Nah, sebenarnya eh, ada beberapa waktu tertentu yang nggak apa-apa sih melakukan sholatnya, cuman sholat ini yang dimaksud eh, sholat wajib mungkin ya, sholat wajib. Walaupun ada sholat sunnah juga yang tidak boleh dilakukan di waktu-waktu lain, nah harus waktu tertentu. Cuman ya ini salah satu syarat sahnya itu masuk waktu sholat. Selanjutnya itu menghadap kiblat. Ini yang terakhir nih, wajib menghadap kiblat. Nah, terus ini rukun sholat. Nah, rukun sholat ini ada 10. Ini ringkasannya yang pertama niat. Niat itu ada di dalam hati. Selanjutnya itu takbiratul ihram. Takbiratul ihram. Bagaimana sih takbiratul ihram itu ya? Allahu Akbar. Nah, itu takbiratul ihram. Nah, selanjutnya yang ketiga berdiri bagi yang mampu. Nah, bagi orang yang tidak mampu berdiri diperbolehkan untuk duduk. Nah, bagi yang tidak mampu pula buat duduk diperbolehkan untuk tiduran atau berbaring.
Kalau misalnya memang tidak kuat juga untuk eh, menggerakkan anggota tubuh, boleh menggunakan isyarat mata. Selanjutnya itu membaca surat Al-Fatihah. Nah, surat pertama yang ada di Al-Quran itu pembuka, yaitu ya itu kita hafal dong surat Al-Fatihah itu. Nah, selanjutnya itu ruku. Nah, bagaimana sih bacaan ruku? Nah, setelah kita berdiri, kita ruku. Ini begini ruku. Nah, Allahu Akbar, kita ruku, bacaannya Subhana Rabbiyal Adzim. Nah, bacaan tersebut kita ulang sebanyak 3 kali. Kita ulang sebanyak 3 kali. Bagaimana? Ya, Subhana Rabbiyal Adzim, Subhana Rabbiyal Adzim, Subhana Rabbiyal Adzim. Nah, setelah kita ruku, yaitu selanjutnya i'tidal. Apa sih i'tidal? I'tidal itu berdiri setelah ruku. Nah, berdiri lagi setelah ruku nih. Bagaimana sih bacaan i'tidal? Nah, dari ruku sami Allahu liman hamidah rabbana walakal hamdu. Nah, seperti itu bacaan i'tidal. Nah, selanjutnya setelah i'tidal kita sujud. Sujud, kita sujud. Nah, bagaimana sih bacaan sujud? Sujud itu hampir sama seperti bacaan ruku, tapi ada yang beda nih. Nah, bagaimana sih bacaannya? Nah, kalau sujud itu bacaannya subhana rabbiyal a'la. Nah, sujud ini juga kita ulang bacaannya sebanyak 3 kali. Setelah sujud, kita duduk nih, duduk di antara dua sujud. Nah, bacaannya gimana sih? Allahu Akbar, Robbi firli, warhamni, warzuqni, warfa'ni. Nah, itu bacaan singkatnya tentang duduk di antara dua sujud. Nah, setelah kita duduk di antara dua sujud, kita sujud lagi, bacaannya sama seperti sebelumnya, subhana rabbiyal a'la, kita ulang 3 kali, selanjutnya tasyahud akhir. Nah, setelah tasyahud akhir baru kita salam. Bagaimana sih bacaan tasyahud akhir? Ini adalah doa tasyahud akhir. At-tahiyatul mubarakatuh salawatu tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Nah, baru setelah kita baca doa ini, kita salam. Salam itu diawali kanan terlebih dahulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi dan selanjutnya ke kiri. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, itu adalah rukun sholat baca-bacaannya. Nah, selanjutnya itu macam-macam sholat. Nah, pada yang tadi pertama ini adalah macam-macam sholat. Sholat itu terbagi menjadi dua. Pertama sholat wajib dan sholat sunnah. Sholat wajib itu sama seperti kita baca sama seperti kita yang kita lakukan pada 5 waktu tertentu. Nah, sholat wajib ini hukumnya fardu ain. Apa aja sih sholat wajib? Sholat wajib itu pertama ada subuh, zuhur, asar, maghrib, dan yang terakhir ditutup oleh isya. Nah, kalau sholat sunnah itu contohnya banyak banget dan waktunya juga bermacam-macam. Nah, sholat sunnah ini salah satunya diantaranya itu rawatib, tahajud, duha, dan lain-lain. Itu masih banyak banget nih contoh-contoh sholat sunnah. Nah, mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.